Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat mendalam yang berasal dari pertanyaan salah satu dari kalian. Ini adalah pertanyaan yang menjadi inti perdebatan teologi selama ribuan tahun. Oke, jadi pertanyaannya begini. Apa sih bedanya doktrin Tritunggal dengan doktrin keesaan? Nah, ini langsung membawa kita ke jantung perdebatannya. Apakah Tuhan itu satu dalam tiga pribadi, atau satu pribadi yang menunjukkan dirinya dalam tiga cara atau tiga mode yang berbeda? Yuk, kita bongkar argumen-argumennya mulai dari akarnya. Nah, kalau kita bicara soal Tritunggal, pertanyaan pertamanya ini dasarnya dari mana sih di Alkitab? Menurut argumen yang akan kita kupas, semuanya itu berpusat pada satu kalimat perintah yang sangat krusial dari Yesus sendiri. Coba deh perhatikan baik-baik. Ayatnya bilang, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata yang dipakai adalah nama, dalam bentuk tunggal, bukan nama-nama atau jamak. Padahal kan yang disebut ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, detail linguistik yang kelihatannya sepele ini, justru inilah yang menjadi fondasi utama dari seluruh argumennya. Jadi, dari situlah lahir konsep doktrin Tritunggal. Intinya adalah, ada satu Tuhan, yang esensinya tunggal, seperti kata nama yang tunggal tadi. Tapi ia ada dalam tiga pribadi yang berbeda, namun setara. Jadi fondasi teologisnya dibangun langsung dari ayat yang baru saja kita lihat. Oke, argumen dari kitab sucinya sudah kita pegang. Tapi, apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Sekarang kita coba jadi detektif sejarah. Kita akan telusuri jejaknya. Apakah benar murid-murid pertama Yesus dan generasi setelah mereka mengajarkan hal yang persis sama? Disinilah kita ketemu sama yang namanya suksesi apostolik. Gampangnya, ini seperti sebuah garis keturunan pengajaran yang tidak terputus. Bayangkan, informasinya diwariskan secara langsung dari guru ke murid. Dari Yohanes, yang merupakan murid langsung Yesus, turun ke muridnya, Polikarpus. Lalu dari Polikarpus, turun lagi ke Ireneus, dan seterusnya. Seperti ada benang merah yang menyambung terus dari generasi ke generasi. Kisah Polikarpus ini menjadi bukti yang luar biasa kuat. Bayangkan, dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Di usianya yang sudah senja, dia dihadapkan pada pilihan, menyangkal Yesus atau mati dibakar. Dan dia memilih mati. Doa terakhirnya justru adalah pujian kepada Tritunggal. Ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang Kristen di zaman itu, ini bukan sekedar debat teori. Bukan, ini adalah keyakinan yang mereka rela pertaruhkan dengan nyawa. Oke, jadi kalau kita jejerkan perbandingannya jadi jelas banget. Di satu sisi, ada doktrin Tritunggal yang klaimnya bisa dilacak kembali sampai ke murid-muridnya para rasul lewat jalur suksesi tadi. Di sisi lain ada doktrin keesaan yang, menurut catatan ini ya, formulasinya itu baru muncul jauh belakangan, di abad ke-19. Perbedaan rentang waktu yang, ratusan tahun ini menjadi poin yang sangat krusial dalam perdebatan ini. Nah, memahami perbedaan cara pandang terhadap pribadi Yesus ini membawa kita ke satu lagi masalah besar yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang dari dulu sampai sekarang, yaitu ide tentang seorang Mesias yang menderita. Loh, kok bisa? Seorang penyelamat yang agung malah menderita dan mati? Kenapa konsep ini susah banget diterima? Ya, memang ada trauma sejarah seperti Perang Salib yang membuat citranya menjadi buruk. Tapi ternyata akar masalahnya itu lebih dalam, yaitu soal teologis. Ada benturan keras antara ekspektasi dan kenyataan. Orang-orang pada waktu itu mengharapkan Mesias datang sebagai raja penakluk yang gagah berani. Yang datang malah seorang hamba yang menderita di atas kayu salib. Jumplang banget kan? Dan yang bikin kaget, ternyata yang paling susah menerima ide ini bukan orang luar. Justru orang-orang di lingkaran terdalam Yesus sendiri, murid-muridnya. Mereka yang paling bingung dan paling bergumul dengan konsep ini. Ada satu momen penting banget yang dicatat di Injil Yohanes. Waktu Yesus mulai berbicara tentang hal-hal yang aneh di telinga mereka, seperti memakan tubuhnya dan meminum darahnya, banyak pengikutnya yang langsung mundur. Mereka berpikir, ini apa-apaan, ini bukan pemimpin revolusi yang kita harapkan. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkannya. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Justru, kisah bagaimana para murid yang tadinya ragu ini akhirnya bisa kembali, itu menjadi salah satu kesaksian yang paling kuat. Apalagi kalau kita lihat ceritanya dua penulis Injil yang sangat terkenal ini. Ada seorang penulis gereja mula-mula namanya Hippolytus yang memberikan kita wawasan yang luar biasa. Menurut dia, Markus dan Lukas, dua orang yang menulis Injil
ternyata termasuk dalam rombongan murid yang sempat kabur tadi. Mereka sempat ragu, mereka sempat meninggalkan Yesus, tapi semua berubah total waktu mereka bertemu langsung dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Pertemuan itulah yang membuat mereka kembali. Jadi, ini poin utamanya. Keempat penulis Injil itu semuanya adalah saksi mata. Tapi ada dua tipe saksi mata. Ada Matius dan Yohanes yang setia dari awal sampai akhir. Lalu, ada Markus dan Lukas yang imannya sempat diuji, sempat goyah, pergi, tapi akhirnya kembali dengan keyakinan yang berkali-kali lipat lebih kuat. Justru, kesaksian dari orang yang pernah ragu seperti mereka ini punya kekuatan tersendiri kan? Terus, bagaimana cara kita menimbang semua bukti sejarah ini? Coba kita pakai analogi sederhana. Misalkan, Anda ingin sekali tahu tentang Pangeran Diponegoro. Anda akan lebih percaya kepada siapa? Kepada seorang profesor sejarah dari zaman sekarang yang risetnya dari buku-buku? Atau kepada jenderal tangan kanannya, Sentot Pramirodirjo, yang berjuang bahu-membahu dengan beliau? Jawabannya sudah jelas kan? Nah, intinya yaitu kedekatan. Sama seperti kita pasti lebih percaya cerita dari Sentot Prawirodirjo. Argumennya adalah kita semestinya lebih percaya pada kesaksian bapak-bapak gereja awal. Kenapa? Karena mereka belajar langsung dari para rasul. Mereka yang paling dekat dengan sumbernya. Jadi kesaksian mereka itu bobotnya beda banget dengan tafsiran orang yang hidup ratusan atau ribuan tahun setelahnya. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita bicara soal keyakinan, soal iman, seberapa penting sih jejak sejarah? Seberapa besar bobot yang harus kita berikan pada kesaksian orang-orang yang ada di sana, yang paling dekat dengan awal mula ceritanya? Coba kita pikirkan.